Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama itu ada saya, Kadek Desida Damayanti dengan NIM 1917051001. Yang kedua ada Komang Pandirita Septiani dengan NIM 1917051008. Yang ketiga ada Niputu Sintia Dewi dengan NIM 1917051015. Dan yang keempat ada Doni Baruna Wijaya Saputra dengan NIM 1917051029. Kami dari kelompok 2 akan membawakan submateri. Yang pertama itu ada format penyusunan laporan neraca, yang kedua ada komponen laporan laba rugi, yang ketiga ada kandungan informasi dalam laporan laba rugi, yang keempat ada prinsip penyusunan laporan laba rugi, yang kelima ada manfaat laporan arus kas, yang keenam ada penggolongan aktivitas pembentuk arus kas, dan yang ketujuh ada penyusunan laporan arus kas. Yang pertama ada format penyusunan laporan neraca. Format penulisan laporan neraca berpedoman pada persamaan aset sama dengan kewajiban plus modal. Karenanya, dalam pencatatan neraca, aspek aset selalu dimasukkan pada sisi aktiva dan aspek kewajiban serta modal dikelompokkan menjadi pasifta. Pada laporan neraca, terdapat dua jenis format atau bentuk yang bisa dan biasa digunakan oleh banyak perusahaan, yaitu ada bentuk sekontro dan bentuk vertikal. Bentuk sekontro atau bisa juga disebut dengan account form adalah bentuk neraca yang mengelompokkan akun-akun secara horizontal, di mana maksudnya kelompok aktiva berada di sebelah kiri, sedangkan ekuitas dan hutang berada di kolom sebelah kanan. Berbanding terbalik dengan bentuk sekontro, bentuk vertikal atau report form mengusung format vertikal ke bawah dengan mengurutkan akun-akun aktiva, lalu hutang, kemudian ekuitas perusahaan. Seluruh akun disusun secara berurutan berdasarkan kelompoknya, yaitu dari aktiva lancar, aktiva tidak lancar, hutang tidak lancar, dan ekuitas perusahaan. Yang kedua kemudian ada komponen laporan laba rugi. Yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatan yang dicatat yakni pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang direalisasikan melalui kegiatan utama sebuah perusahaan. Sementara untuk pendapatan non-operasional diperoleh dengan menjalankan bisnis sekunder dan non-utama. Yang kedua ada keuntungan. Keuntungan disebut juga dengan penghasilan lain. Ini merupakan hasil bersih yang didapatkan dari kegiatan non-bisnis atau kegiatan lain perusahaan, seperti penjualan aset lama, penjualan anak perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah total pendapatan yang belum dikurangi dengan pajak. Jadi untuk menghitung laba sebelum pajak ini, kalian harus mengurangi laba operasional dengan beban bunga. Yang keempat ada beban. Beban adalah semua biaya yang digunakan melakukan operasional dan menghasilkan laba disebut juga dengan beban. Sama halnya dengan pendapatan. Beban juga dibagi ke dalam dua kategori, yakni beban kegiatan utama dan beban aktivitas sekunder. Beban kegiatan utama adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis utama dalam suatu perusahaan, sementara biaya aktivitas sekunder berkaitan dengan kegiatan bisnis non-utama seperti bunga pinjaman dan lain sebagainya. Yang kelima ada kerugian. Kerugian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar bisnis utama. Hal ini dapat mencakup biaya yang digunakan untuk penjualan aset dan biaya tuntunan hukum serta biaya tidak biasa lainnya. Yang keenam ada harga pokok penjualan. HPP adalah total keseluruhan pengeluaran dan beban yang dikenakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan barang dan jasa dalam kondisi dan di tempat di mana barang tersebut dapat dijual atau digunakan. Yang ketujuh ada biaya operasional. Biaya operasi termasuk semua biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis yang tidak termasuk dalam harga pokok penjualan. Misalnya penggajian, perjalanan, pelatihan, sewa gedung, utilitas, pembelian peralatan, perangkat keras, iklan, ponsel, dan layanan internet. Kemudian yang 8 ada laba kotor. Laba kotor adalah hasil dari total penjualan dikurangi dengan biaya produksi tanpa memperhitungkan bahwa sebenarnya di dalam produksi suatu barang kita memerlukan biaya tambahan yang jumlahnya bisa berubah-ubah. Dan yang terakhir ada depresiasi. Depresiasi merupakan suatu prosedur dalam mengalokasikan biaya penyusutan terhadap aset tetap selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya adalah kandungan informasi laba dan rugi. Jadi laba dan rugi yang tercatat dalam laporan laba rugi merupakan informasi yang sangat penting bagi investor
Keduanya memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keputusan investor. Jadi investor itu lebih menyukai informasi laba dibandingkan dengan informasi rugi, karena laba itu mencerminkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, sedangkan rugi itu sebaliknya. Kemudian laporan laba rugi yang itu sangat penting bagi para pemakainya karena memiliki nilai prediktif. Selanjutnya PSAK nomor 1 2017 juga menyatakan laba memiliki manfaat untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang. Kemudian dapat memprediksi laba dan menaksir resiko dalam investasi atau kredit. Kemudian KDP PLK 2017 juga menjelaskan bahwa para investor, kreditur, dan pihak-pihak lainnya sering menggunakan informasi laba dan informasi tentang komponen laba untuk menilai prospek arus kas dari investasi atas pinjaman yang mereka berikan. Selanjutnya adalah prinsip penyusunan laporan laba rugi. Jadi penyampaian laba rugi ini menurut prinsip akuntansi Indonesia, laporan laba rugi atau istilah PAI atau perhitungan laba rugi harus disusun seperti metode multiple step dengan pedoman sebagai berikut. Itu yang pertama, laporan laba rugi disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian cara penyajiannya yaitu harus memuat secara terperinci unsur-unsur pendapatan dan beban. Kemudian seyogianya disusun dalam bentuk urutan ke bawah. Yang terakhir harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha lain serta pos luar biasa. Kemudian jika dilihat dari prinsip akuntansi menurut Al-Haryono Yusuf 2009 halaman 15-16 antara lain yaitu yang pertama adalah konsep entitas. Jadi kesatuan usaha akuntansi adalah suatu organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri, terpisah dari organisasi lain atau individu lain. Kemudian ada prinsip objektif, yaitu catatan akuntansi harus didasarkan pada informasi yang berawal dari kegiatan yang didokumentasi dalam bentuk bukti yang objektif. Kemudian yang terakhir adalah prinsip kos atau biaya, yaitu prinsip kos atau biaya ini menetapkan bahwa harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat laporan arus kas. Yang pertama, ada informasi ini bisa berguna untuk mengetahui jumlah arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, ada berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar sebuah perusahaan selama periode pelaporan keuangan. Lalu, mengetahui kemampuan keuangan perusahaan untuk membayar upah para karyawan. Dan terakhir, mengukur keberhasilan sebuah perusahaan dari segi pendapatan. Lalu, penggolongan aktivitas pembentukan arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasional, yang kedua ada aktivitas investasi, dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas operasional adalah arus kas dari aktivitas operasional ini mencatat operasional perusahaan dari transaksi penjualan, penerimaan dari piutang, pembayaran hutang, serta dengan transaksi-transaksi pengeluaran yang terkait dengan operasional perusahaan. Perusahaan yang sehat biasanya memiliki aktivitas operasional yang positif, yaitu menandakan bahwa pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi ini mencatat transaksi investasi yang dilakukan oleh perusahaan seperti pembelian dan penjualan aktiva tetap, penyertaan saham, dan bentuk-bentuk investasi lainnya. Jika aktivitas investasi positif berarti uang masuk ke perusahaan. Jika negatif berarti uang keluar dari perusahaan. Lalu yang terakhir ada aktivitas pendanaan.
Hutang ke pihak lain, jika aktivitas ini positif menandakan perusahaan menerima pinjaman dari pihak lain, sedangkan jika negatif maka perusahaan membayar hutang ke pihak lain. Perusahaan yang sehat dapat umumnya memiliki aktivitas pendanaan yang turun atau negatif, yang berarti perusahaan membayar hutang ke pihak lain. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Metode penyusunan laporan arus kas. Metode penyusunan laporan arus kas ini terbagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah metode langsung atau direct cash flow, dan yang kedua metode tidak langsung atau indirect cash flow. Metode langsung atau direct cash flow adalah penyusunan yang dilakukan sesuai dengan buku kas atau bank. Penggunaannya harus melaporkan berbagai kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional dari perusahaan, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Yang kedua, metode tidak langsung atau indirect cash flow. Metode tidak langsung atau indirect cash flow ini penyusunannya dilakukan sesuai dengan laporan laba rugi dan neraca. Melalui metode ini, baik itu laba atau rugi, harus sesuai dengan cara mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan dengan kas. Selanjutnya adalah penyusunan laporan arus kas menurut Smith dan Skousen. Menurut Smith dan Skousen ada 4 bagian. Yang pertama, menentukan perubahan dalam kas. Yang kedua, menentukan arus kas bersih dan aktivitas operasional. Yang ketiga, menentukan arus kas dan aktivitas investasi dan pendanaan. Yang keempat, menyiapkan laporan arus kas formal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.